Apalagi sekarang sudah terbukti ternyata genetiknya Habaib itu G atau Yahudi P. Tapi ya, saya sampai bilang begitu. Sebetulnya ini Muslim apa orang Yahudi? Bahkan Yahudi hanya sebuah cerita, tapi kalau ini kenyataan. Bahkan Yahudi hanya sebuah cerita, tapi kalau ini kenyataan. Sebab aku bilang cerita, aku belum tahu sendiri. Ya benar. Kalau gitu. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar. Jadi di konten kemarin tuh, di video kemarin, gue sama papih gue sama bapak ya, gue baru tahu kalau bapak gue tuh ternyata pernah kerja sama Habaib, kerja 6 hari sama lembur. Harusnya kan itu biasanya dihitung 12 hari ya, harusnya karena lembur. Tapi bapak gua bilang udah dihitung 5 hari aja nggak apa-apa. Itu udah kurang apa bro? Jadi kerja 6 hari sambil lembur, baik-baiknya bapak gua ya, dihitung 5 hari aja nggak apa-apa. Harusnya 12 hari ya, karena kerja 6 hari 1 minggu campur lembur tiap hari, kan harusnya dihitung 2 hari. Yang 1 hari dihitung 2 hari kan. Nah itu dibayar cuma 5 hari. Itu wah kurang ajar banget sih. Tapi hebatnya bapak gua tuh nggak pernah cerita ke anaknya, nggak pernah cerita ke anak-anaknya. Jadi dia pulang merantau dari Jakarta, walaupun punya masalah begitu, bapak gua berusaha tegar ya. Padahal pulang nggak bawa duit lah istilahnya. Kenapa bapak gua kerja jadi kuli lembur? Karena berharap biar pulang dari Jakarta merantau gitu kan, balik bawa duit kan gitu. Tapi setelah kerja lembur dibayarnya nggak sesuai. Tapi ya sekali lagi ini oknum ya, karena kejadian itu udah lama sih. Bukan kemarin-kemarin, bukan karena udah lama. Tapi gue baru tahu pas kemarin gue bikin video sama bapak gue. Kasihan sih. Ya kasihan banget lah. Coba kalian bayangin kalau kejadian itu terjadi sama bapakmu sendiri. Bapakmu kuli, terus kerja, dibayarnya nggak sesuai. Ya kayak gimana perasaan kamu sebagai anaknya? Pasti sakit hati lah, kasihan gitu kan. Terus yang kedua, ternyata dulu rumah gua kan ini tingkat ya, karena tanahnya kecil, jadi bikin rumahnya dulu tuh tingkat gitu. Karena kalau nggak tingkat buat bekakas nggak masuk sama kamar, jadi harus ditingkatkan. Itu juga udah kejadiannya udah lama. Pas ada Habib datang ke rumah, tiba-tiba masuk naik ke atas. Terus bokap gua kan nggak kenal tuh itu Habib siapa. Tiba-tiba doa di dalam rumah. Setelah selesai doa, minta duit, minta rokok, terus orson diambil, makanan kecil juga diambil, diminta gitu kan. Tapi ya sekali lagi itu oknum Habib. Terus kejadiannya udah lama juga ya. Kemarin ada yang komen, Jakartanya di mana? Ya gua nggak bales lah, nggak gue jawab, karena itu memang udah lama kejadiannya gitu. Terus yang kerennya lagi tuh bokap gue bilang begini, kalau cerita-cerita tentang orang Yahudi di Google, di YouTube, itu hanyalah sebuah cerita atau dongeng. Tapi kalau kalian pengen lihat sifat, watak, atau karakternya orang Yahudi asli, orang Yahudi lah ya, ya kalian tinggal ngeliat Habaib aja di P. Tapi ya, saya sampai bilang begitu. Sebetulnya ini Muslim apa orang Yahudi? Bahkan Yahudi hanya sebuah cerita, tapi kalau ini kenyataan. Sebab aku bilang cerita, aku belum tahu sendiri. Ya benar. Kalau gitu.
Itu kata bokap ya. Nggak tahu itu kata-kata itu buat semuanya apa buat oknumnya aja, gua nggak tahu. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh buat nyari tahu sifat karakternya orang Yahudi. Di Indonesia pun ada gitu. Kalian tinggal ngeliat habaib aja kayak gimana karakternya, sifatnya, wataknya, ya begitu. Orang-orang Yahudi oknumnya mengerikan. Ini kalau menurut gua mengerikan ya. Oknumnya tuh seneng banget. Ya menurut gua meres sih, diperes gitu loh. Suka-suka ndawir gitu kan. Walaupun nggak semuanya, gua tahu nggak semuanya gitu. Gue juga tahu nggak semua habaib begitu ya, yang enggak lah, nggak mungkin semuanya. Jadi kalau kalian pengen tahu watak sama karakternya atau sifatnya orang Yahudi, kalian nggak perlu jauh-jauh ke sono, ke Israel misalkan, nggak perlu. Di Indonesia pun ada gitu. Kalian tinggal ngeliat habaib aja, watak sama karakternya orang Yahudi ya begitu. Karena udah terbukti gitu, genetiknya dia tuh Yahudi, haplogrupnya G. Tapi masih banyak yang nggak percaya gitu. Ya gue doain mudah-mudahan kalian yang budak-budak Habib nih, pecinta-pecinta Habib, kena dawir juga. Tapi yang terkadang pecinta Habib tuh dia padahal udah diperes duitnya gitu ya, udah sering dimintain duit tapi dia nggak ngerasa. Karena di kampung gue banyak yang begitu. Mereka lagi nggak punya duit, kedatangan Habib, saking cintanya sama Habib, dia rela pinjem-pinjem duit sama tetangga, sama saudara, sama siapa aja, yang penting bisa dapat duit, dan duitnya nanti dimasukin ke amplop, nanti dikasihkan ke Habib-Habib itu yang datang ke rumah. Itu saking cintanya ya. Padahal kalau menurut gua mereka tuh ya lagi dimanfaatin gitu. Karena setiap datang ke situ dikasih duit, ya pasti Habib-Habib itu oknum-oknumnya ya, pasti bakal datang lagi, yang kedua kali, ketiga kali pasti datang lagi gitu. Nggak mungkin, kalau nggak datang tuh nggak mungkin. Makanya kalian nih yang pecinta-pecinta habaib nih ya, yang bela habaib mati-matian, cobalah sekali-kali. Kalian jangan kenal Habib tuh cuma di atas panggung doang gitu kan. Coba kalian deketin, ntar kalian tahu wataknya, sifatnya, karakternya seperti apa, nanti kalian tahu. Apalagi kalian yang belum pernah ngasih duit ke Habib, ke oknumnya ya, kalau bisa nyari-nyari yang oknumnya sih. Tapi ya terserah lah, intinya kalian coba ngasih duit ke habaib, ngasih 1 kali, ngasih 2 kali, pasti dia datang lagi. Pasti dia bakalan minta duit ke kalian. Kalau nggak minta duit lagi, nggak mungkin, itu nggak mungkin ya. Coba deh kalian ngasih duit lah sekali-kali lah ke Habib, sekali, 2 kali, atau 3 kali. Pasti dia bakal balik lagi. Bahkan dia bisa-bisa bawa temen. Dia datang gak sendirian, bisa-bisa bawa temen 2 atau 3 gitu. Di kampung gue juga banyak sih yang begitu, yang suka-suka ngasih-ngasih duit. Mereka padahal lagi gak punya duit gitu kan. Tapi mereka usahain nyari duit, apa pinjem-pinjem duit, ya duitnya buat habaib gitu. Karena di sini banyak bosnya, banyak bos-bos lah, home industri rumahan ya. Jadi banyak banget Habib-Habib yang datang ke sini cuma buat ndawir-ndawir. Ya menurut kalian gimana lah? Kemarin di konten kemarin gue nggak tega sama bokap gue, apa namanya, masalah kerjaan itu ya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi kan.
Terus yang anehnya lagi ya, nggak kenal, Habib nggak kenal, tiba-tiba masuk ke rumah, terus tiba-tiba doa terus diaminin sama bokap, karena ya mungkin bokap pastinya nggak enak lah, namanya ada tamu kan tiba-tiba masuk walaupun nggak kenal, terus doa ya diaminin aja. Tapi setelah selesai doa ujung-ujungnya minta duit, kan aneh. Itu aneh bro, menurut gua aneh, kejadian yang aneh. Ternyata ada ya oknum Habib yang begitu. Gua kira tuh oknum-oknumnya cuma minta duit, datang-datang ke rumah, misalkan ke orang yang udah kenal atau yang udah pernah ngasih uang gitu kan misalkan. Terus dia minta duit. Ternyata ada juga gitu oknum yang menurut gua lebih aneh lagi nih, tiba-tiba nggak kenal tiba-tiba masuk ke rumah, doa, minta duit, minta rokok, ngincer barang-barang kayak radio juga kan, radio yang antik itu yang zaman dulu, katanya bokap mau diambil tapi nggak boleh kan. Orson, buat apaan Orson cok, anjing banget ya. Orson diambil, makanan ringan diambil. Padahal bapak gua tuh kuli cok, bapak gua kuli, tapi kok tega gitu, nggak ngeliat harusnya kan ke orang-orang yang kaya gitu, yang duitnya lebih. Oke lah, silakan nanti kalian komen sebanyak-banyaknya. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.